Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham. Yang pertama ASII, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima MPMX, keenam SRTG, dan ketujuh ASA. Langsung saja ke saham pertama, ada ASII yang hari ini terkoreksi cukup dalam 2,36% ke harga 5.150. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, ASII didistribusi oleh broker asing JPAKRXFS. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, trend uptrendnya sudah patah, tapi saya sering nggak gunakan seperti ini karena neckline-nya ada di 5.000 yang harusnya dipertahankan oleh ASI. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang beli di daerah 5.400 ini harusnya sudah cut loss kalau dia jebol. Jadi kalau yang belum cut loss, pengen uppers down, tunggu dan jaga di 5.050 sampai 5.075 ini. Kalau sampai jebol lagi 5.000 ya bisa downtrend lagi, tapi harusnya ASI mempertahankan 5.000. Jadi seperti itu. Untuk ASI saya juga wait and see ya. Saya akan jaga ASI ini di area 5.050, 5.075 ini. Dan saya akan cut loss kalau turun dari 5.000. Jadi ini area yang harusnya diuji oleh ASI di 5.025 sampai 5.000. Jadi seperti itu untuk ASI, wait and see aja dulu, sabar. Arahnya masih ke atas asalkan nggak jebol 5.000. Kalau Bapak Ibu tarik dengan trendline seperti ini memang patah, tapi bisa aja dia membuat swing low-nya sampai sini, terus baru naik lagi. Nah, ya secara teori ya seperti itu nih. Kalau Bapak Ibu tarik misalnya dari Oktober 2020 sampai November 2020 nih, ini kan patah. Nih, tarik aja seperti ini. Ini kan patah nih. Patah tapi dia membuat swing low-nya di sini. Nih, baru dia naik lagi. Jadi seperti itu juga pergerakan ASI sekarang, dia akan membuat swing low-nya. Kalau dengan Fibonacci retracement ya di sekitaran 5.080 5.050 ini harusnya ada pantulan ASI ya. Kalau jebol ya bisa sampai 4.980 toleransi karena itu adalah 0,618 ya. Jadi seperti itu. Untuk ASI mungkin satu candle besok lagi ya. Dia turun asalnya nggak jebol 5.050 atau 5.000 ini aman untuk ASI. Jadi seperti itu untuk ASI. Langsung saja ke saham kedua, ada Auto yang hari ini ditutup di harga 1.010 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini kembali net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Auto didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Auto kembali ke area support 1.000 ya. Jadi kalau melihat teknikal seperti ini ya bisa dikatakan bukan di 1.060 resistennya, di 1.040 kan, karena bukan pakai yang panjang, jadi yang dekat ini aja karena berapa kali dia uji 1.040 terus gagal. Jadi dengan kondisi seperti ini kalau dilihat Auto hari ini membentuk candle doji dan volumenya besar. MACD mengarah ke atas membentuk dead cross, tapi dead crossnya itu masih sempit. Jadi kalau besok Auto ini rebound, ada peluang Auto ke resistennya lagi 1.040. Jadi seperti itu untuk Auto ya, ini kesempatan beli. Apakah Auto bisa downtrend? Sepertinya enggak. Dia sudah masanya konsolidasi atau sideways. Yang penting jangan sampai jebol 1.000. Ya toleransi 990 sampai 980. Di bawah itu mending cut loss. Harusnya Auto nggak sampai tutup di bawah 980. Kalaupun dia satu candle jebol support, besoknya kemungkinan rebound lagi. Jadi 1.000 ini akan dijaga Auto. Tapi kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, Auto ini saham lambat gerak. Kalau Bapak Ibu cari pergerakannya yang nggak volatile dan profitnya nggak terlalu banyak dan bisa dapat dalam seminggu ya, 3-4% mungkin dapat seminggu ya, ini cocok karena Auto kan lagi di area support ya. Ini kesempatan beli. Jangan ke trigger saat saham sudah naik tinggi ikutan
beli, karena kalau saham sudah naik tinggi itu rawan turun, karena yang beli dari daerah bawah itu ada siap-siap mungkin profit taking. Ya ini kesempatan, memang kalau beli di dekat support ini perlu kesabaran, menunggu momentum, nunggu market makernya angkat. Tapi kalau minggu depan ya potensi auto sepertinya tetap arahnya ke resisten 1040. Jadi seperti itu untuk auto. Langsung saja ke saham ketiga, ada IMAS yang hari ini ditutup di harga 980 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IMAS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IMAS gagal lagi breakout 1000 ya. Tadi sempat menyentuh 1050 tapi nggak tahu kenapa malah turun. Mungkin ada yang profit taking, ada yang jual BP saat nyangkut dalam. Kan ini mungkin ada yang beli di 1050 4 minggu yang lalu ya, di Agustus, dan dibawa turun saatnya menyentuh harga beli. Jadi mungkin ada yang jual BEP jadi tertekan lagi. Nah, dengan kondisi seperti ini ya besok harus rebound. Kalau enggak rawan ada peluang lanjut lagi turun ke 950. Kalau dilihat dengan volume ini besar karena IMAS breakout 1000. Jadi ya sedikit lah mungkin yang profit taking, tapi saya belum cek. Kalau dilihat ya besok potensi kalau market bagus ada coba rebound lagi uji 1000. Bagusnya lagi kalau besok IMAS tutupnya di atas 1000, di 1010, 1020. Jadi seperti itu untuk IMAS. Langsung saja ke saham keempat, ada IMJS yang hari ini ditutup naik 3,6% ke harga 575. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy, nilainya juga cukup signifikan ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IMJS didistribusi. Ini LG Trimegah distribusi yang cukup besar, 382.000 lot yang nampung tipis-tipis saja nih, YP, YU, BK. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ada yang profit taking juga mungkin karena beli dari daerah bawah 550 560 saat menyentuh 600 sampai 615 ya profit taking. Tapi dengan kondisi seperti ini IMJS masih bagus, arahnya masih bisa ke 600 karena IMJS ini bergerak atau konsolidasi di range harga support 540 dan resisten 600. Dan harga sekarang di pertengahan, mending wait and see aja dulu. Tadi saya juga ada beli ya, buy on breakout, ternyata gagal breakout, saya cut loss. Untung saya nggak rekomendasikan di grup karena memang nggak kuat ya. Kalau saya lihat ya saya nggak akan rekomendasi, saya coba aja dulu. Di seperti itu. Untuk MJS ya besok sepertinya masih bisa ke atas. Semoga minggu depan IMJS ini breakout dari 600 biar rally. Kalau dilihat volumenya besar ya, sayangnya MACD-nya masih membentuk dead cross. Bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Tapi harusnya IMJS itu ya konsolidasi aja, dia nggak akan turun dari 540. Kecil lah potensi turun dari 540, walaupun mungkin bisa turun tapi kecil. Jadi seperti itu untuk IMJS. Kalau yang mau beli ya coba antri aja, siapa tahu besok dia koreksi dulu ke 550 sampai 540 buy, cut loss kalau jebol 540 dan target TP 580 sampai 600. Jadi seperti itu untuk IMJS. Langsung saja ke saham kelima, ada MPMX yang hari ini ditutup naik 1,97% ke harga 775. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MPMX diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MPMX akhirnya breakout dengan volume ya. Kemarin dia membentuk candle bisa hammer atau hanging man setelah dia konsolidasi dari Juni. 3 bulan dia konsolidasi dan akhirnya breakout. MPMX ini juga saya rekomendasikan bahkan dari bulan lalu tanggal 18 ya. Lagi di 710 sampai 705 ini. Ya perlu kesabaran memang, tapi nggak nyampe cut loss, akhirnya bisa profit yang pegang MPMX ya. Jadi kemana arah MPMX ya, potensinya menutup gap di 825 sampai menguji bisa dibilang ya sekitaran 900, dan gap di atasnya ini dividen juga potensi bisa ditutup
oleh MPMX. Seminggu ke depan itu arahnya kalau berjalan sesuai skenario bisa lanjut naik uji 80 atau dia koreksi dulu. Bisa aja dia retest ini. Ini retest 730 mantul baru naik. Bisa seperti itu juga. Apakah bisa beli di harga sekarang? Ini harga tanggung. Kalau Bapak Ibu kemarin belinya buy on breakout, pas lihat dia breakout ya bisa. Nih, cut loss-nya sekitar 7%. Kalau mau ya boleh. Target profit 7% juga nih. Menutup gap-nya di 830. Kalau saya ya saya wait and see. Karena market pasti memberi kesempatan, asal sabar, tunggu aja. Kalau nggak di saham ini ya di saham lain cari-cari aja. Yang penting rajin screening, lihat chart, ada potensi bagus, dan jangan maksa masuk di harga yang tanggung ya. Mending sabar. Jadi seperti itu. Untuk MPMX langsung saja ke saham ke-6, ada SRTG yang hari ini ditutup terkoreksi 0,81% ke harga 1.825. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SRTG diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SRTG juga menarik karena SRTG hari ini retest support 1800 dan mantul. Ini gambaran saya waktu itu ya, dia membentuk pola descending triangle. Secara teori ya seperti ini. Target SRTG 2250. Kalaupun yang mau coba spekulasi buy, ya ini kesempatan. Beli aja di 1825, tinggal cut loss. Kalau dia turun dari 1800 bisa di 1750 atau di 1760. Atau saya kasih toleransi. Nih ya, jangan sampai bawah, kemungkinan kecil kalau dia ke 1600 lagi. Tarik ini aja. Ini kan ada neckline yang di 1700 nih. Tarik aja sampai bawah toleransinya. Sekitar 7%. Kalau Bapak Ibu mau seperti ini juga boleh. Atau cut loss dulu sekitar 3-4% dan baru buyback di 1700. Jadi menyelamatkan loss sekitar 2,5%. Bisa seperti itu, atau langsung aja kalau Bapak Ibu mau dan siap cut loss di bawah 1700 sekitar 7-8%, bisa seperti ini. Tarik risk rewardnya uji sekitaran 2050 ya sekitar 13% nih. Kan menarik. Bisa seperti ini. Kalau saya akan cut loss aja. Kalau dia jebol 1800 bisa di 1770 atau 1760. Nih sekitar 3-4%. Saya akan cut loss, nanti buyback di bawah. Seperti itu aja ya. Tapi kalau saya lihat potensi besar SRTG arahnya ke atas. Tapi tetap ya ada peluang juga turun. Karena market itu bergerak sesuai maunya, sesuai market makernya. Kalau market makernya maunya turun, ya turun dulu. Tapi potensinya lebih kecil. Potensi besar arah SRTG ini ke atas. Dia akan kembali uptrend. Jadi seperti itu. Untuk SRTG, langsung saja ke saham terakhir. Ada ASA yang hari ini ditutup terkoreksi 6,7% ke harga 3.400. Kalau dilihat transaksi asing, seminggu ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ASA didistribusi. Yang distribusi Trimegas Sekuritas ya, paling besar LG. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ASA setelah rally hampir 2 minggu, ya wajar kalau ada yang profit taking. Jadi yang baru beli di atas ya nyangkut. Karena memang ASA ini udah tinggi. Saya aja nggak akan beli. Walaupun candle-nya hijau ya. Nih. Karena nih lihat kan pasti ada turunnya. Nah kalau saya lihat ya ada peluang ke 3200 ini. Dia akan uji kalau sampai jebol lagi ya bisa ke sekitaran 3000 sampai 2900. Tapi harusnya di 3200 akan ada pantulan. Dan terlihat ASA hari ini membentuk candle bearish engulfing dan menutup penuh candle hari sebelumnya. Jadi peluang ASA itu besok lanjut. Kalau mau coba spekulasi buy ya di atas 3200 sampai 3250. Coba aja spekulasi buy di atas ini, tinggal cut loss kalau turun dari 3200. Potensi downside-nya ya masih bisa turun sekitar 5% sampai 6% arah ASA besok ya. Jadi seperti itu untuk ASA.
cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.